Ya baik pemirsa, sekarang kita mau membahas tentang doa untuk menghadapi musibah banjir. Iya betul sekali, dan karena siang ini juga sedang hujan nih, mudah-mudahan berita yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan seperti apa beritanya? Ini ya. Doa menghadapi musibah banjir. Pemirsa beriman, untuk sebagian orang, musim hujan sangat memberikan banyak keberkahan dan manfaat. Namun untuk sebagian orang lainnya, yang tinggal di daerah yang rendah, musim hujan memberikan banyak kerugian jika sampai menyebabkan musibah banjir. Sesungguhnya kita sebagai umat muslim, tidak perlu khawatir atas segala sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu pasti ada manfaat dan tujuannya masing-masing. Dan kali ini, tim Berita Islami Siang akan memberikan informasi mengenai doa untuk menghadapi musibah banjir. Berikut pemaparannya. Musibah dalam pandangan Islam. Sesungguhnya musibah atau bencana merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penentang rasul-rasul terdahulu, atau sebagai cobaan bagi orang beriman yang akan membuat dosa-dosanya terhapus jika ia bersabar, dan bisa juga sebagai peringatan kepada kaum muslimin. Berikut di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Ankabut ayat 40. Yang perlu kita ketahui, musibah atau bencana tidak selamanya dapat diartikan sebagai alamat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan nikmat, tidak selamanya nikmat sebagai pertanda mendapat keridhaan Allah. Tetapi bahagia dan musibah, kedua-duanya merupakan sunatullah terhadap makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud menguji iman seorang mukmin dengan kebaikan dan kejelekan, agar dengan adanya ujian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengetahui sampai di mana kebenaran iman seseorang. Dan hal tersebut telah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Sesungguhnya setiap musibah ataupun bencana yang datang memiliki tujuannya tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya musibah banjir yang sedang dialami saudara-saudara kita di berbagai penjuru negeri ini, tentu kita sebagai umat muslim harus menyikapinya dengan baik, seperti yang dilakukan dalam kisah sahabat Nabi berikut ini. Diceritakan dari Anas bin Malik, beliau berkata, demi Allah, pernah pada satu masa kami tidak melihat matahari selama 6 hari karena hari-hari hujan. Kemudian pada hari Jumat ketika Rasulullah SAW berdiri menyampaikan khutbah, tiba-tiba muncul seorang lelaki dari pintu masjid. Kemudian lelaki itu menghadap Nabi SAW sambil berdiri. Dia berkata, ya Rasulullah, banyak ternak yang mati dan jalan terputus karena banjir. Karena itu, berdoalah kepada Allah agar Dia menahan hujan. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan langsung berdoa. Tiba-tiba setelah doa dibacakan, hujan pun langsung berhenti. Berikut adalah doa yang dibacakan oleh Nabi SAW ketika berdoa untuk meminta hujan agar berhenti saat terjadi musibah banjir. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wazirobi wa butunil audiyati wa manabitisi syajari. Doa tersebut yang berarti, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan tidak di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di bukit-bukit, pegunungan, dataran tinggi, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Sesungguhnya doa tersebut sangat baik dibaca untuk menghadapi musim hujan dan musibah banjir yang sering terjadi belakangan ini. Maksud dari doa tersebut adalah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan sebagai rahmat di tempat yang subur dan bermanfaat bagi tanaman, dan bukan sebagai azab yang merusakkan kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap musibah pasti ada hikmah di baliknya. Sebaiknya kita sebagai umat muslim menyikapi musibah ataupun bencana yang sedang menimpa dengan hati yang ikhlas, karena semua itu pasti ada hikmahnya. Adapun hikmah dari sebuah musibah, berikut penjelasannya. Sesungguhnya hikmah di balik sebuah bencana ataupun musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai obat pembersih untuk mengeluarkan semua kotoran dan penyakit hati yang ada pada hambanya. Karena kalau seandainya kotoran dan penyakit tersebut tidak dibersihkan, maka dia akan celaka karena dosa-dosanya, atau minimal berkurang pahala dan derajatnya di sisi Allah Ta'ala.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan sebuah musibah dan cobaan tersebut sebagai sebab untuk menyempurnakan penghambaan diri dan ketundukan seorang mukmin. Lalu Allah Ta'ala menjadikan musibah dan cobaan di dunia ini sebagai sebab untuk menyempurnakan keimanan seorang hamba terhadap kenikmatan sempurna yang Allah telah sediakan bagi hambanya yang bertakwa di surga kelak. Pemirsa beriman, demikianlah tadi informasi mengenai doa ketika menghadapi musibah banjir. Tentu banyak hikmah yang kita dapatkan jika kita menyikapi setiap bencana tersebut dengan hati yang ikhlas dan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sekali ya, berita yang tentunya sangat bermanfaat buat kita semuanya. Karena memang doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Dan tentunya ketika kita menghadapi sebuah musibah, sebaiknya kita sabar. Karena tentunya musibah itu memiliki hikmah. Dan arti lainnya bahwa musibah itu bisa menghilangkan segala racun hati dan juga insya Allah dosa-dosa kita ya. Iya, kalau kita bisa menerimanya dengan ikhlas. Dan juga bukan berarti ketika hujan turun saking takut banjir itu kita langsung aduh hujan. Karena biar gimana pun sebenarnya hujan ini adalah salah satu bentuk berkah yang Allah berikan kepada kita semua. Betul sekali, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Baik, untuk yang selanjutnya ini menarik sekali buat para perempuan. Karena kita mau membahas tentang syarat ketika perempuan mau potong rambut. Oh, jadi ada syaratnya? Potong rambut tuh ada syaratnya juga? Ada dong, apalagi kalau udah punya suami. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.